Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh dan jamaah taklim pagi Ahad yang kedua, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Salah satunya kita pagi hari ini bisa bersama-sama kumpul dalam rangka taklim, dalam rangka belajar, saling mengingatkan hal-hal terkait dengan keagamaan. Adalah sebuah nikmat yang besar. Karena tidak setiap orang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa sama-sama meluangkan waktu di pagi hari ya. Suasana dingin seperti ini, apalagi habis hujan, yang pas sebenarnya pulang kemudian tidur lagi ya. Apalagi subuhnya sekarang pagi kan, jam 4 sudah subuh. Lumayanlah bagi yang akan jalan pun jam 7 jalan, masih ada 1 jam lebih. Tapi kita semua alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kumpul untuk sama-sama meningkatkan keimanan kita lewat kajian pada pagi hari ini. Yang kedua, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan meneruskan kajian fikih yang kita sudah berjalan beberapa saat yang lalu. Pagi hari ini kita akan sama-sama menjelaskan tentang hal-hal yang bisa merusak wudu kita. Faslun fi nawaqidil wudu al-musammati aidon bi asbabil hadas. Menjelaskan tentang hal-hal yang merusak atau membatalkan wudu, namanya nawaqidul wudu, atau juga dinamakan bi asbabil hadas, hal-hal yang bisa menyebabkan hadas. Wallazi yunqidu ayyubtil wudu'a sitata asya. Dan sesuatu yang bisa merusak wudu kita itu ada 6. Yang pertama, ahaduha ma kharaja min ahadis sabilaini ail qubul wad dubur min mutawaddi
hayyin wadihin. Min mutawaddi'in hayyin wadihin. Yang pertama yang bisa membatalkan wudu adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan, ail kubul artinya jalan depan, wad dubur dan jalan belakang. Min mutawaddi'in hayyin wadihin. Ya, dari yang hidup dan jenis kelaminnya, dan jenis kelamin dari yang hidup dan jelas jenis kelaminnya. Ngomongnya kadang-kadang kelipet-lipetnya gara-gara direkam enggak juga. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang. Mu'tadan kana al-kharij ka baulin wa ghaitin au nadiron kadammin wa hasan najasan kahadhil amthilah au tahiron kadudin. Yang biasa keluar adalah baul, pipis, wa ghaitin dan BAB, au nadiron atau sesuatu yang jarang, kadamin seperti darah, wahason dan kerikil, najasan yang najis, kahadil amtilah seperti contoh-contoh yang ada, seperti contoh-contoh ini, autohiron atau yang suci, kadudin seperti apa? Dudin itu belatung ya. Jadi pada prinsip pertama yang membatalkan wudhu itu sesuatu yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang. Yang rutin kita setiap hari adalah al-baul wal ghaid. Ini metabolisme ya, yang sering atau setiap hari kita. Atau sekarang misalkan yang jarang, yang keluar tidak setiap hari, seperti misalkan kayak darah ataupun kerikil ya. Kalau kerikil jarang ya. Kalau kita biasanya makan sayuran, kalau sayuran itu yang kebetulan susah dicerna, maka biasanya juga keluar itu. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan sesuatu itu keluar yang tidak seperti biasanya, misalkan apa ya, yang tapi nggak mungkin terjadi sih, jarang terjadi ya. Kita misalkan memainkan sesuatu yang kemudian ketelen, yang kemudian setelah ditelen itu keluar, dan keluarnya pun dalam kondisi bersih sekalipun, masa cincin masuk ke dalam mulutnya, apalah kira-kira. Maka walaupun keluar itu dalam kondisi bersih gitu ya, dalam kondisi tidak seperti yang setiap hari keluar, maka itu pun juga tetap membatalkan puasa, membatalkan wudhu. Karena apa? Karena sesuatu yang keluar walaupun tidak setiap hari, yaitu yang keluar dari dua jalan itu. Yang keluar kemudian tidak bisa membatalkan wudhu illal maniyya, kecuali sperma al kharij yang keluar bihtilamin, sebab karena mimpi, min mutawaddiin mumakkinin maq'adahu minal ardi falayun kitu. Ini digambarkan apa yang terjadi ya. Misalkan begini, ada orang mimpi basah ya, basah sekalipun, tetapi kondisi mimpi basahnya itu dalam kondisi duduk seperti ini, mutamakin ala maq'adihi. Jadi apa ya, bokongnya itu ditetapkan ke dalam tempat kita duduk yang keras seperti sekarang ini, maka walau keluar dia air sperma darinya karena mimpi sambil duduk, mimpi terlaluan ya misalnya, maka ini walaupun keluar dia tidak membatalkan
Kenapa? Karena sesuatu yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang itu sesuatu yang biasa, dan ini apa namanya, ya sesuatu yang dikecualikan ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal muskilu innama yunqidu wudu'uhu bil kharij min farjaihi jami'an. Wudhunya hanya bisa batal sebab ada sesuatu yang keluar dari kedua farjnya secara keseluruhan. Misalkan ada dua kelamin yang menempel pada dirinya, kemudian yang membatalkan yang mana jika memang keluar dari dua arah itu secara bersama-sama ya, maka sesuatu yang keluar dari dua kelamin yang bersama-sama itu menandakan bahwa itu pun juga sama ya, kelaminnya mengeluarkan sesuatu yang bisa membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua, wal wasani an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkin wa fi ba'dhi nusakh al-matan ziyatan lil ardi bi maq'atihi wal ardu laysat bi qayyidin. Dan yang kedua adalah tidur dengan keadaan tidak menetapkan, bahasanya apa ya, ya seadanya adalah bokong ya, pantat gitu ya. Dalam sebagian redaksi matan ada tambahan kata-kata dari tanah dengan tempat duduknya. Tanah bukanlah menjadi qayyid ya. Jadi yang kedua tidur, yang tidurnya itu tidak mengencangkan pantatnya ke bawah ini. Orang kalau tidur seperti ini, maka kemungkinan angin keluar itu agak sulit karena terbentuk atau terjepit kedua arah itu. Tapi kalau misalkan kita tidurnya selonjor begini nih, maka kemungkinannya akan bisa lebih. Maka jika duduknya seperti bawah batu itu, biasanya kan kalau ngaji campur tidur begini ya. Nah kemudian nanti sholat syuruk apa wudhu lagi nggak usah. Tapi kalau selonjoran dan senderan, maka otot-otot kita itu tidak menyatu menjadi renggang. Kerenggangan itulah yang membuat apa namanya, menjadi batal wudhunya ya. Wa kharaja bil mutamakkin maulau nama qaidan ghairu mutamakkin au nama qairan au ala qafahu wala mutamakkinan. Dengan bahasa menetapkan pantat ya, maka terkecuali kalau dia tidur dalam keadaan duduk yang tidak menetapkan pantatnya, tidur dalam keadaan berdiri atau tidur terlentang walaupun menetapkan pantatnya. Gini, misalkan ada orang yang tiduran nih, terlentang nih, kayak kita capek gitu kan, yang terlentang. Ini kan posisi belakangnya tetap aja ke belakang, ke bawah nih, netep nih. Tapi karena posisinya tidak menyatu, posisinya menjadi apa namanya, renggangannya berbeda, walaupun mutamakin, walaupun ditetapkan di sini, akan tetap juga membatalkan wudhunya. Atau senderan ya, senderan ininya di inian ke pagar misalkan, itu tetap saja membatalkan. Karena apa? Menyatunya kita ketika duduk begini dengan menyatunya berdiri sama apa namanya, berdiri itu berbeda ya. Jadi apa namanya, menetapkannya pantat kita ke sini nih, kalau terlentang akan berbeda daripada kita berdiri, daripada kita duduk seperti ini. Wasalis yang ketiga zawalul akal, yaitu hilang akalnya, ayil ghalabah alaihi. Dan yang ketiga adalah hilangnya akal, maksudnya akalnya terkalahkan sebab mabuk, bisukrin au marodin atau sebab sakit, au jununin atau apa ya, jununin apa itu, gila
gila edannya, au jununin atau gila, au ghairi dzalik atau selebihnya. Bapak sekalian, jadi yang menyebabkan wudhu itu menjadi batal, yang ketiga, ketika akal itu hilang. Akal hilang itu kesadarannya tidak ada. Orang tidak sadar itu kan banyak penyebabnya ya. Makanya ketika kesadaran itu masih ada dalam diri kita, dalam kondisi apapun, kita akan terkena hukum oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Maka jika kita dalam kondisi tidak sadar, maka sebaliknya tidak diwajibkan untuk kita melakukan sholat. Nah, karena tidak diwajibkan melakukan sholat, berarti dia tidak punya wudhu. Alhasil, ketika kita akalnya atau kesadarannya hilang dengan sebab apapun, seperti karena mendem, karena mabuk, kemudian marutin karena sakit, atau karena gila, atau selebihnya, maka itu semua menjadi hilanglah wudhu itu. Saya nggak tahu orang mabuk itu apa hilang akalnya atau separuh hilang, saya karena belum pernah. Jadi kalau seandainya orang mabuk itu memang lepas akalnya, kontrolnya lepas, maka wudhunya hilang. Ada orang mabuk yang kadang mabuk tapi ya sadar gitu ya, untuk cuma menghilangkan berani apa, oh ini tidak ya, ini tetap saja dia punya wudhu, wudhunya tidak hilang karena sebenarnya dia belum sampai mabuk yang sampai kesadaran itu hilang. Kemudian warrabi'u yang keempat, lamsur rajulil mar'atal ajnabiyah. Warrabi'u dan yang keempat, lamsur rajuli, yaitu apa namanya, menyentuh laki-laki al mar'ata kepada perempuan al ajnabiyah yang selain mahramnya, ghairil mahrami, walau mayyitatan, walaupun mayit adanya. Antum pernah dengarkan menyentuh itu karena memang ada syahwat, misalkan kalau sudah meninggal apa ya terus batal. Walau mayyitatan, walaupun sudah meninggal sekalipun, kita tetap dihukumi batal wudhunya. Wal muradu birrijali, yang dikehendaki atau yang dimaui birrajuli dengan laki-laki, wal mar'ati dan perempuan, zakarun wa unsa balaghun haddas syahwati urfan. Yang dimaksud laki-laki adalah laki-laki dan perempuan yang telah mencapai batas syahwat. Ini maksudnya. Menyentuhnya laki-laki kepada perempuan yang lain itu jika perempuannya itu sudah dewasa. Maka jika perempuannya masih anak kecil, walaupun itu anak orang lain, maka tidak membatalkan wudhu. Kalau menyentuhnya adalah kulit loh ya Pak. Kalau menyentuhnya bagian itu tetap saja membatalkan. Wal muradu bil mahram, yang dimaksud dengan mahram, man haruma nikahuha li ajli nasabin aw radha'in aw musaharah. Yang dimaksudkan dengan mahram adalah siapapun wanita yang haram dinikahi, baik karena ikatan nasab ataupun karena susuan atau ikatan musaharah atau pernikahan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita menemui masalah yang menurut kita benar, ternyata tidak. Yaitu apa? Pernah saya sampaikan juga, misalkan ada tetangga sama-sama punya anak kecil, yang satu kerja, yang satu di rumah, anaknya nangis, kemudian disusuinya, dan berulang kali disusui itu sampai anak itu
kenyang menyusu kepada tetangga itu, maka anak itu sebenarnya sama dengan anaknya tetangga itu. Maka menyentuh dirinya itu menjadi tidak batal karena air susu yang diminum sampai kenyang sampai 3-4 kali oleh anak itu menjadi seakan anaknya. Makanya jangan asal menolong. Jika ada tetangga anaknya nangis kemudian posisi sama punya anak kecil, ya, kalau cuma sekali belum sampai, kalau sampai kenyang berulang kali maka itu menjadi dia seperti anaknya sendiri dan dia tidak boleh dinikahi, maka menyentuhnya pun juga menjadi tidak batal adanya. Wa qaluhu min ghairi hailin. Nah, sekarang menyentuhnya itu misalkan ada ininya, ada hail, ada penghalangnya. Yukhriju malau kana hunaka hailun fala naqdu hina idzin. Perkataan musannif atau yang ngarang kitab itu tanpa ada penghalang di antara keduanya, mengecualikan seandainya terdapat penghalang di antara keduanya, maka kalau demikian tidak batal. Menyentuhnya itu jika memang kulit bersama kulit ya, tapi jika ada penghalangnya antara laki dan perempuan yang ada penghalangnya maka tidak menjadi batal adanya. Wal khamis, yang kelima, wa huwa akhirun nawaqid masu farjil adamiyyi bibatil kafi, yaitu mengusap kemaluannya anak Adam bibatil kafi, dengan batinnya telapak tangan ini, min nafsihi wa ghairihi dzakaron au unsa saghiran au kabiron hayyan au mayyitan. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu yang terakhir adalah menyentuh kemaluan anak Adam dengan bagian dalam telapak tangan, baik kemaluannya sendiri atau orang lain, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, maka dihukumi batal jika menyentuh kemaluan daripadanya yang tadi disebutkan itu. Walafzul adami saqitun fi ba'di nusakh. Lafaz anak Adam tidak tercantum dalam sebagian redaksi matan. Wa kadza qauluhu, dan demikian juga wa masu halaqati duburihi. Kemudian juga menyentuh lipatan-lipatan yang ada di dubur belakang itu, al adami yunqidu, maka dia juga membatalkan alal qaulil jadid, menurut pendapat yang baru ya. Wa alal qadimi la yanqudu masa halaqah, sedangkan menurut kaul yang dahulu sebelum direvisi penelitiannya tidak batal menyentuh putaran-putaran yang ada di belakang, tidak batal ya. Wal muradu biha multaqal manfadh wa wibatinil kafi ar-rahati ma'abutunil asobi. Yang dimaksudkan adalah halqah itu adalah tempat bertemunya lubang keluarnya kotoran, dan yang dikehendaki dengan bagian dalam tangan adalah telapak tangan beserta bagian dalam jari. Artinya gini, menyentuh itu kenapa dalamannya? Menyentuh pasti begini kan? Kalau sampean begini namanya apa? Memukul. Makanya langsung menyentuh. Kalau menyentuh berarti otomatis bagian dalam, dan ketika kita tekan maka yang nempel itulah yang membuat sentuhan kita menjadi membatalkan wudu kita. Wa kharaja bi batinil kafi zahiruhu wa hirfihi wa ru'usil asabi. Dikecualikan dari bagian dalam tangan, yaitu bagian luar dan pinggir tangan, ujung jemari dan bagian di antara jemari, maka tidak sampai membatalkan wudu. Sebab menyentuh dengan bagian-bagian tersebut maksudnya setelah menekan sedikit gini, ada ujung jari, ada selip-selip antara jari,
yang dimaksud bibatil kafi itu yang depan ini, yang ketika kita tekan seperti itu maka nempel tekanannya itu. Maka selebihnya tekanan kan ada nih, ada yang sela-sela sini, ada ujung-ujung sini. Nah, jika sela-sela dan ujung dan seterusnya yang tidak nempel ketika kita tekan itu, maka itu tidak membatalkan wudu jika kita menyentuhnya. 6 hal yang sudah saya sampaikan ini, ya, itu beberapa juga ulama berpendapat berbeda-beda, ya. Dari awal misalkan, apa ayat yang menyebabkan bahwa yang menyebabkan keluarnya dua arah ini menjadi batal adalah Al-Maidah ayat 6, au jaa ahadun minal ghaiti, artinya kembali dari tempat buang air, berarti sesuatu yang keluar, ya. La wudu'a illa min sautin au rihin, maka begitu juga kata Rasulullah, seiring dengan itu tidak batal wudhu seseorang kecuali keluar suara atau kentut, ya. Nah, maka dua juga ya, kentut ada yang bersuara, ada juga yang tidak, ya. Maka pedomannya adalah jika keluar angin. Sedangkan ada pengecualian dari ulama, ya. Mazhab Hanafi itu angin yang keluar dari jalur depan karena tidak dianggap najis. Misalkan ini, ya, layaknya yang namanya keluar itu kan dari belakang angin itu, ya. Kalau seandainya ada angin keluar dari depan misalkan, maka ini pengecualian, ya, yang tidak membatalkan wudu kita. Adapun ulama mazhab Malik mengatakan mengecualikan keluarnya sesuatu yang tidak biasa seperti cacing misalkan, atau muntahan, atau kerikil, atau air kencing yang keluar dari dubur misalkan, kemudian apa namanya yang lain-lain, maka tidaklah membatalkan wudhu. Begitu juga orang yang selalu mengeluarkan cairan terus-menerus, ya, karena penyakitnya, maka dia memiliki masalah kesehatan sampai membutuhkan perawatan medis. Seperti seseorang yang terus-menerus keluar dari air kencingnya gitu, atau buang hajat, atau bahkan istihadah. Nah, dalam pandangan ulama jumhur atau mayoritas tidaklah membatalkan wudhu. Ada orang yang misalkan karena sudah uzur kan, ya, terus begitu apa kemudian tidak diwajibkan sholat, tetap diwajibkan sholat karena sudah hal yang tidak seperti biasanya, dengan keluar air terus atau keluar kotoran terus, ya. Nah, sedangkan ulama Syafi'i mengatakan mengecualikan sperma, mengeluarkan mani tidaklah membatalkan wudu, akan tetapi mewajibkan mandi. Tidak membatalkan wudu tetapi mewajibkan mandi. Adapun ulama mazhab Hambali hampir sama seperti mazhab Maliki. Mereka mengecualikan orang-orang yang senantiasa berhadas karena hal tersebut akan mempersulit keadaan. Intinya Allah dalam hal urusan ibadah tidak mempersulit hambanya. Maka yang tidak bisa dikendalikan maka menjadi tidak membatalkan. Tetapi sesuatu yang masih bisa dikendalikan maka menjadi batal adanya. Alhasil apapun yang bisa membatalkan wudhu ini, terlepas dari berbagai pandangan ulama, itu tidak merepotkan. Sesuatu yang jarang terjadi tidak apa-apa, sesuatu yang sering terjadi maka membatalkan wudhu. Barangkali sementara itu yang bisa disampaikan, silahkan barangkali ada yang kurang jelas hal-hal terkait dengan ini, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan hal kajian yang tepat ini, ya, berkaitan dengan itu orang mau sholat juga ambil air wudhu, tapi karena ada jeda sementara itu rokok,
minum air atau minum kopi itu kira-kira bagaimana Pak Ustaz, mohon dijelaskan berkaitan dengan ini. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Apapun yang tidak tertera dalam kaidah maka tidak membatalkan wudhu. Makan itu masuk, tidak keluar. Ngerokok setengah masuk ya. Rokok masuk banget. Setengah baru setengah leher gitu kan keluar lagi, atau macam-macam lah namanya, apa namanya, cara orang merokok. Ada yang mantep banget gitu kan, berarti mungkin sampai sini gitu. Ada yang sekedar kelepus gitu. Tapi dua-duanya tidak membatalkan wudhu, karena tidak ada sesuatu pun yang keluar dari dalam yang kemudian dikeluarkan lewat dua arah itu. Bahkan kita memasukkan apa namanya sesuatu dari lubang yang lain kan ya, dari hidung gitu. Bahkan ketika kita apa namanya masukkan pakai lubang yang lain selain hidung sekalipun, apalagi hidung saja nggak apa-apa. Yang penting tidak ke dalam kan, tapi dia malah keluar. Gimana? Tidak keluar malah dia ke dalam. Tapi jangan lama-lama Pak. Kalau misalkan rokoknya lama-lama, kemudian apa namanya tadi ngopinya lama-lama, ya nggak nyampe lagi kepada jamaah yang dikejarnya kan, karena kebanyakan merokok ataupun ngopi. Ya boleh-boleh saja, artinya boleh, hak masing-masing ya, hak masing-masing silahkan saja, tetapi jangan sampai menghalangi. Sudah Allahu Akbar sebentar, tinggal separuh lagi, atau tinggal ini masih 1000 lagi, dilanjutkan sampai akhir ya, ya namanya nggak afdol ya. Walaupun secara waktu masih boleh, tapi tetap saja afdolul a'ma as-salatu ala waktiha, bahwa keutamaan daripada salat yang lebih bagus tentu pada tempatnya, apa pada waktunya. Kalau sudah komat kemudian nerusin, janganlah, nggak bagus. Yang lain lagi barangkali. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana dengan suami istri Ya. itu satu. Terus yang kedua, apabila ada sepupu tapi kakak adik yang punya anak itu laki-laki dan perempuan, jadi mama adiknya itu laki-laki punya anak perempuan, terus adiknya lagi perempuan punya anak laki-laki, itu untuk sentuhan bagaimana itu? Baik, dua hal ya. Yang pertama, laki-laki perempuan yang sudah dinikahi. Kami ngambil dulu yang tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Laki-laki dan perempuan yang sudah nikah itu ketika nanti cerai, maka perempuan yang kita bersama itu menjadi orang lain lagi. Maka menjadi orang lainnya setelah kita cerai itu bagian daripada kenapa kita menjadi batal menyentuhnya. Yang kedua, sepupuan. Sepupuan itu berarti adik kakak sama-sama punya anak, yang satu punya anak laki, satu anak perempuan gitu. Maka itu halal dinikahi. Oleh karena halal dinikahi, maka si cucu sama si cucu yang bersama-sama yang biasanya menganggap karena saudara ini tetap membatalkan wudhunya jika menyentuh. Sering dipahami karena kita belum jauh memahaminya, kesana kesini bersama, oh ini sepupu ini gitu. Tapi itu tetap ghairu mahram ya, apa namanya? Dia tetap yang membatalkan wudhu, walaupun seakan menurut kita, oh anaknya adik saya ini. Bahkan seandainya sampai dewasa kemudian menikahinya, menjadi boleh dinikahi. Jadi batal ya Pak. Yang lain lagi? Ada lagi? Ya enggak.
kakak adik sepupu itu yang sama-sama laki-laki gitu ya, Iya. yang satu darah. Tapi kalau kakak adiknya yang punya anak itu satunya perempuan, jadi artinya nasabnya lain-lain gitu. Umpama saya punya anak perempuan, terus adik saya perempuan, punya anak laki-laki aja. Berarti nasabnya beda-beda dari keturunan yang lain gitu. Itu anaknya bagaimana? Masih sama yang tadi bukan? Saman punya anak, Ya, adiknya Saman punya anak, ya, anaknya Saman perempuan, ya, anaknya adiknya Saman laki-laki. laki-laki. Tapi ini adik saya perempuan gitu loh, bukan sama laki-laki gitu. Oh, sama saja. Sama aja. Iya. Jadi kategorinya adik dan kakak. Mau adiknya laki ataupun perempuan, yang menjadi sasaran adalah anaknya kakak dan anaknya adik. Yang anak kakak adik itu yang satu laki, yang satu perempuan, tetap membatalkan wudhu. Karena apa? Karena itu sah dinikahi jika sudah dewasa dan saling mencintainya. Bun. Nah, jadi kalau goncengan ke sana kemari, siogianya jangan dibiarkan ya Pak. Nah, walaupun alasan saudara, tidak sedikit orang yang menikahi satu cucu gitu ya, satu mbah satu gitu. Jadi kalau di mobil bersama-sama nggak apa-apa, kalau di motor darurat nggak apa-apa lah ya, karena darurat karena sakit atau dan tidak ada pertolongan lain. Tapi kalau dalam kondisi normal, kesana kemari kondangan bareng apa, bagi yang punya anak perempuan mohon dihindari itu. Bagi yang punya anak laki-laki juga dikasih tahu bahwa itu adikmu ya, tapi bukan adikmu kandung, adikmu karena hanya misanan. Kamu naksir pun kalau mau bercandain kamu boleh nikahin dia. Makanya jangan bareng-bareng secara bebas. Bun? Ya. Kalau ya mangga. Kenapa? Kenapa? Ya. 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 Iya. Ya. Ini belakang kita ditutup misalnya atas apa gitu. Iya, iya. Dalam keadaan renang. Baik, baik. Ini pertanyaan anak muda tuh beda dengan orang tua ya. Kalau orang tua manut-manut saja. Logikanya begini saudaraku ya. Kalau kita duduk dalam kondisi seperti ini, kita bisa rasa toh. Kira-kira dari awal sampai akhir dijamin. Kita bisa rasa. Tapi kalau misalkan kita diakali, di plester ataupun dikasih kapas gitu, iseng amat ya. Posisi kapas yang menempel pada kulit dimaksudkan menghalangi angin yang keluar itu, siapa yang menjamin geser atau tidak geser? Maka walaupun diakali dengan itu, tidak ada jaminan seperti kita duduk seperti ini. Kan nggak mungkin orang sejam kemudian menjadi kurus gitu kan, enggak toh ya. Nah, pasti posisinya seperti ini. Dan lubang belakang itu sekecil itu. Maka kita ketika ghaid, ketika kita buang air kan dia menjadi mengembang. Nah, ketika kita duduk, yang mengembang itu kan berarti menyatu kayak payung ditutup lagi. Nah, kemudian ditambah lagi dengan kedua pantat kita kanan dan kiri menjadi, maka topangannya akan menjadi lebih bisa dipertanggungjawabkan. Maka ketika di plester atau dikasih kapas, apalagi kapas geser dikit juga angin keluar kan. Nah, plester pun juga ketika ada plester itu pertama nempel, kita puri-purinya itu ada besar ataupun kecil, lama-lama keluar embun bukan embun, keringat gitu, keringat kecil. Maka gesernya pun menjadi mungkin, maka tetap membatalkan. Ya, kecuali di dagingnya dirapetin nah itu. Ya. Ada yang lain lagi? Ya baik, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya. Nggih. Baik, baik. Gini, aula mastumun nisa. Kira-kira kalau sampean begini namanya apa nih? Nih, gini-gini namanya apa nih? Ngelus-ngelus kayaknya. Kalau ini ngelus-ngelus. Beda. Kalau menyentuh gini kan? Kalau begini berbeda, makanya bahasanya kan menyentuh. Kalau menyentuh logikanya pakai ini kan? Nah, hanya karena bahasa, Pak. Jadi kalau gini, rasanya juga beda loh antara sini sama sini kan. Jadi alasannya adalah karena aula mastumun nisa itu menyentuh. Kalau menyentuh berarti alat sentuhnya ini. Kalau gini namanya menggesek-gesek, maka tidak lagi kata sentuh. Itu aja sih. Menyentuh kan gini, Pak. Nah, kalau gini nyentuh nggak? Apalagi begini misalkan. Atau gini, kan enggak? Iya, iya nyentuh juga. Tapi menyentuh yang dasar kan begini kan. Nah, rasanya ini sama ini beda nggak Pak? Duh kan, enakan yang depan katanya gitu. Kira-kira itu. Makanya bahasa menyentuh dengan gini beda. Bun Pak. Jadi cuma redaksi bahasa. Ya, baik kalau sudah Bapak sekalian, kebetulan hari ini hari Ahad ya. Banyak hal memang kebetulan saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, kalau saja ada yang salah dari saya dalam menyampaikan ataupun apa, mari kita sama-sama mengingatkan karena tidak ada kesempurnaan di antara kita, dan saya akan menerima apapun yang misalkan diingatkan oleh jamaah sesuatu yang salah dari saya. Mari kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.